الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini Allah telah sampaikan usia kita di hari Aidul Adha ini. Mudah-mudahan Allah beri kita nikmat kekuatan iman, bertambahlah ketaatan kita melalui perayaan Aidul Adha ini. Kemudian kami dari PKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan perihal terkait pengumuman mengenai kurban kita, yakni jumlah sapi kurban lembu 18 ekor dengan jumlah pengorban sapi 119 orang plus satu orang dengan 1 ekor lembu. Kemudian jumlah domba atau kambing 16 ekor. Adapun warga yang menerima pembagian hewan kurban sebanyak 538 KK lingkungan 13, dimulai dari Eka Sukaraya 1A, 1B sampai dengan Eka Suka 8. Inilah yang akan dibagikan kurban. Kemudian untuk penyembelihan dimulai pukul 8.30. Mudah-mudahan yang berkurban dapat segera mendatangi tempat penyembelihan nanti. Ini adalah informasi yang kami sampaikan. Ini makmuman billahi ta'ala. Sekali usolli sunnatal li'idul adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Salat ini selalu dilaksanakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama nanti kita bertakbir sebanyak 7 kali di luar dari takbir ihram yang pertama. Sedangkan rakaat yang kedua nanti kita bertakbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah ingat Pak ya? Ingat. Baiklah, untuk itu mari sama-sama kita laksanakan sholat Idul Adha ini. Bersiap. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal
jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya tertuju kepada Allah. Karena Allah lah alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita mampu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan itu untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Tiada lain hanyalah ta'abbudi ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Selawat berangkaikan salam kehalifaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah Idul Adha kita pada pagi ini, ketauladanan kurban dan keluarga Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah salah satu pengorbanan yang ditunjukkan Allah melalui Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam suatu sejarah yang dinukilkan di dalam Al-Quran ayat 102 di dalam surah As-Saff, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah memberikan suatu perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk melaksanakan mimpinya. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, mimpinya itu adalah yang sangat berat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, begitu juga jemaah yang dirahmati Allah, dia tidak mempunyai keturunan. Lalu dia menikah, jemaah yang dirahmati Allah, atas pilihan Siti Sarah, bahwasanya dia untuk menikah kepada Siti Hajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tentunya jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, setelah dia menikah dengan Siti Hajar, tentunya jemaah yang dirahmati Allah, Allah karuniai seorang putra yang bernama Ibrahim. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, tentunya Nabi kita Ibrahim dan Siti Hajar dan Nabi kita Ismail alaihissalam hijrah ke Makkah, yaitu di kota Makkah yang bersekitaran dengan Ka'bah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesolehan istrinya Siti Hajar dan ketawakalan Nabi kita Ibrahim alaihissalam kepada Allah, walaupun di tempat yang tandus, walaupun di tempat tentunya tidak ada harapan untuk hidup, tetapi dia yakin bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang telah dia rencanakan, bahwasanya Allah pasti tolong, karena dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah terus berlalu sehingga tentunya jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim tentunya dia melaksanakan tugasnya untuk berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah, Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam tinggal berdua, yang tidak ada pembantu, yang tidak ada yang menolong, dia kehausan. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, sejarah dari Safa wal Marwah, disitulah tentunya Siti Hajar, istri dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, jadi tatkala dia di sewaktu di Jabal, tatkala dia di Safa, bukit Safa, dia melihat tatkala di Marwah ada pada morgana seperti ada air. Padahal itu jemaah yang dirahmati Allah, bayangan yang Allah, yang pantulan dari matahari yang Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا